Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini warisan Nabi Muhammad, ini warisan para sahabat, ini warisan para ahlul bait, ini warisan para tabi'in, ini warisan Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, warisan Qutbil Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, warisan Qutbil Anfas Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini majlis-majlis seperti ini warisannya Syamsus Syumus Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mewarisi harta, tidak mewarisi pangkat, tidak mewarisi jabatan, tidak mewarisi tahta dan kekuasaan, tidak mewarisi emas, tidak mewarisi perak, saudara-saudara. Tetapi warisannya Nabi Muhammad adalah majlis-majlis ilmu seperti ini. Sehingga duduknya kita di majlis yang mulia ini, pada malam hari ini kita berkumpul bersama para ulama, berkumpul bersama para habaib, berkumpul bersama para kiai, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani, man safaha aliman faka'annama safahani, man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, faman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Berkata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang mendatangi ulama, mendatangi kiai, mendatangi asatid, mendatangi para guru-guru agama, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, apa kata Rasulullah? Sama seperti dia mendatangiku, kata Rasulullah. Siapa orang yang musafahah, mencium tangan ulama, mencium tangan habaib, kiai, asatid, salihin, apa kata Rasulullah? Sama seperti dia mencium tanganku, kata Rasulullah. Dan siapa orang yang duduk berkumpul bersama para ulama di majlis-majlis ilmu, di majlis-majlis zikir, di masjid-masjid, di musalla-musalla, di pondok-pondok pesantren, duduk berkumpul bersama para ulama, apa kata Rasulullah? Sama seperti dia duduk denganku di dunia. Dan siapa orang yang duduk denganku di dunia, kelak di yaumil qiyamah akan aku dudukkan dia bersamaku. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang beruntung di akhirat bukanlah orang-orang yang hanya datang sekedar membawa pahala salat, yang hanya datang bawa pahala puasa, yang hanya datang bawa pahala zakat, yang hanya datang bawa pahala ilmu. Bukan, saudara-saudara. Tetapi orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang berbahagia di akhirat adalah orang-orang yang kedua matanya dihalalkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad. Orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang hidupnya dihalalkan oleh Allah untuk mencium wanginya jasad baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat kalian tidak bisa berjumpa dengan Nabi. Di akhirat kalian tidak bisa berkumpul dengan Nabi, tidak bisa memandang wajah Nabi. Kalau di dunia kalian jauh dari perkumpulan-perkumpulan Nabi Muhammad, karena jarak atau kadar kedekatan kalian dengan Nabi di akhirat itu menurut kadar kedekatan kalian di dunia dari majlis-majlis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dunia kau dekat dengan majlis-majlis ilmu seperti ini, kau dekat dari majlis-majlis yang mulia seperti ini, di akhirat engkau akan didekatkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kita tidak akan pernah rugi duduknya kita di majlis-majlis seperti ini. Di zamannya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pengarang Maulid Simtudurar, diceritakan ketika itu beliau ingin berziarah ke makamnya Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau ini adalah kakeknya para habaib. Beliau kakeknya Segaf, Wal Idrus, Wal Habsyi, Wal Attas, wa bin Syekh Abu Bakar. Beliau Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi adalah seorang Ustadzil A'zam. Beliau adalah seorang guru besar. Beliau adalah Syekhus Suyuhus Syariah, gurunya para guru-guru syariat. Beliau Faqihul Muqaddam Tajul A'immatil Arifin, mahkota para ahli ma'rifat. Beliau Qudwatul Muhaqqiqin, pedoman para ahli hakikat. Ketika itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ingin berziarah ke makam Faqihul Muqaddam. Ketika Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sampai, ternyata ruhnya Faqihul Muqaddam tidak ada, saudara-saudara. Akhirnya Habib Ali pun pulang. Seminggu kemudian baru Habib Ali datang lagi ke situ, ternyata ada Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pun bertanya, wahai Faqihul Muqaddam, seminggu yang lalu aku datang ke sini ingin berjumpa dengan ruhmu, tetapi engkau tidak ada. Arwah para aulia tidak ada. Kemana kalian
kalian pergi? Fagil Mugaddam pun berkata, oh seminggu yang lalu kami arwah para aulia yang ada di sini, kami diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk datang ke Pulau Jawa untuk mensolati jenazahnya seorang pedagang. Saudara-saudara, amal apa yang dilakukan oleh pedagang tersebut? Apakah dia ahli ibadah? Apakah dia ahli Quran? Amal apa yang dilakukan pedagang tersebut sehingga ruh Fagil Mugaddam, arwah para aulia, diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk datang mensolati jenazahnya, untuk datang memandikan jenazahnya, untuk datang memberi syafaat kepada jenazah pedagang tersebut. Ternyata saudara-saudara, pedagang tersebut suka duduk di majelis ilmu, bawa dagangan. Pedagang itu cinta habaib, cinta kiai, cinta ulama, cinta majelis-majelis ilmu. Dimanapun ada majelis ilmu, di situ dia pergi sambil bawa dagangannya. Saudara-saudara, jikalau seorang pedagang yang cinta kepada majelis ilmu, dia bisa mendapatkan syafaat daripada ahlul ilm, dia bisa mendapatkan syafaat dari Fagil Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, maka bagaimana dengan kita yang duduk di majelis-majelis ilmu seperti ini, di majelis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita duduk di majelis ini untuk merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Busiri beliau mengatakan, Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun 'alal umami. Muhammadun dzikruhu, Muhammad menyebutnya, mengingatnya adalah ketenangan, kedamaian bagi jiwa-jiwa kita. Saudara-saudara, kalau disebut nama Muhammad, telaga Al-Kausar yang sedang mengalir, telaga Al-Kausar yang sedang mengalir berhenti mengalir, hanya ingin mendengar suara orang-orang yang suka menyebut nama Muhammad. Kalau disebut nama Muhammad, surga berkata, ya Allah, aku rindu kepada orang-orang yang suka menyebut nama Muhammad. Kalau disebut nama Muhammad, bumi berkata, ya Allah, aku ridho punggungku diinjak-injak oleh orang yang suka menyebut nama Muhammad. Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu, Muhammad mensyukurinya, mensyukuri lahirnya, mensyukuri adanya, mensyukuri ajarannya, mensyukuri syariatnya, mensyukuri Al-Qur'annya. Fardun 'alal umam, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, jikalau seluruh alam semesta bergembira dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan keadaan-keadaan yang tidak bernyawa bergembira dengan adanya Nabi, maka perkara-perkara apa yang menghalangi diri kita untuk bergembira dengan adanya Nabi Muhammad? Allah berkata dalam Al-Quran, kun bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut falyafrahu, bergembiralah kalian, senanglah kalian dengan rahmat dan karunia Allah. Siapa rahmat Allah yang paling besar? Siapa rahmat Allah yang paling agung? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad adalah rahmat yang paling besar. Maka dengan adanya Rasulullah, falyafrahu, bergembiralah kalian, senanglah kalian. Saudara-saudara, dalam riwayat dijelaskan dari Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Abu Lahab sedang disiksa oleh Allah, sedang disiksa dalam neraka Jahannam. Akan tetapi saudara-saudara, setiap hari Senin dari jari-jarinya Abu Lahab itu keluar air sehingga dia bisa minum dari air tersebut. Kemudian Sayyidina Abbas pun bertanya, wahai Abu Lahab, kenapa dari jari-jarimu itu keluar air setiap hari Senin? Abu Lahab pun berkata, aku mati dalam keadaan kafir, aku tidak beriman kepada Allah, aku tidak beriman kepada Muhammad, sehingga aku berada dalam neraka. Allah siksa aku dengan siksa yang pedih, dengan azab yang pedih. Akan tetapi ketika Muhammad dilahirkan pada hari Senin, ketika itu aku sangat bergembira, ketika itu aku sangat senang karena aku memiliki keponakan laki-laki. Maka ketika Muhammad lahir aku bergembira sehingga aku membebaskan atau memerdekakan budakku Suwaibah. Karena kegembiraanku yang sesaat ini, karena kesenanganku yang sesaat ini, karena inilah, sebab inilah Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat azab dan siksaku, dan Allah gantikan dengan rahmat setiap hari Senin. Saudara-saudara, jikalau Abu Lahab yang meninggal dalam keadaan kafir, yang tidak beriman kepada Allah, akan tetapi dia bergembira sesaat dengan lahirnya Nabi Muhammad, Allah angkat azab dan siksanya. Setiap hari Senin dari jari-jarinya keluar air sehingga dia bisa minum dari air tersebut.
Maka bagaimana dengan umat Nabi yang mencintai Nabi, yang mengagungkan Nabi, yang memuliakan Nabi, yang berjalan di jalannya Nabi, yang mengikuti syariatnya Nabi, dia bergembira seumur hidupnya dengan lahirnya Nabi sehingga meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadikanlah Nabi Muhammad SAW sebagai teladanmu, sebagai pedomanmu, sebagai uswahmu. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Kalau engkau mengikuti Nabi Muhammad, engkau mengikuti orang-orang soleh, engkau mengikuti para awliya, beliau-beliau dimuliakan oleh Allah, engkau pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW khairu khalqillah wa khairil wafa wa bahrus safa. Saudara-saudara, Nabi Muhammad SAW sangat mencintaimu. Rasulullah sangat menyayangimu sebagai umat, sampai-sampai dikatakan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir nafsi harragat syafataihi marratain fa'algaitu sam'i fasami'tuhu yaqul ummati ummati fadubita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tulal layali min khafin nahri sa'id. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Sayyidatuna Aisyah? Wahai seorang manusia yang tidak pernah berpakaian sutra, wahai seorang manusia yang tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk. Rasulullah bukan hanya Sayyidil Arab, Rasulullah Sayyidil Arab wal Ajam, bukan hanya pemimpin Indonesia, bukan hanya pemimpin Arab, bukan hanya pemimpin dunia dan akhirat Rasulullah. Tetapi tidak pernah memakai pakaian sutra. Tidurnya di atas kasur, tidurnya di atas tikar yang kasar, tidurnya di atas pelepah kurma. Kenapa? Karena beliau tidak mau beliau kenyang di saat lapar rakyatnya. Beliau tidak mau senang di saat rakyatnya susah. Harusnya para pejabat-pejabat kita sekarang menjadikan beliau sebagai uswah, sebagai qudwah. Bagaimana Rasulullah SAW takut dimintai pertanggungjawaban sebagai pemimpin, padahal beliau pasti masuk surga. Bukan hanya pasti masuk surga, tetapi surga Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad. Tetapi beliau masih begitu takut kepada Allah, takut dimintai pertanggungjawaban. Coba kita pejabat-pejabat kita sekarang, apakah ada yang mengikuti Rasulullah? Pejabat-pejabat kita sekarang sebelum mereka jadi, kalau butuh sama habaib, butuh sama kiai, butuh sama ustadz, kalau lagi mau calon, lagi pencalonan, baru butuh habaib, baru butuh kiai, baru butuh ustadz, baru butuh majelis. Kalau udah itu, udah jadi, lupa sama habaib, lupa sama kiai, lupa sama ulama, dibuang ulamanya kalau sudah jadi. Sebelum jadi berjanji, kami ingin mensejahterakan rakyat, memakmurkan rakyat. Tetapi setelah jadi, yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera orang asing, yang makmur orang asing, saudara-saudara. Kenapa saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah? Kita lihat ulama-ulama kita zaman sekarang, alhamdulillah kita masih banyak punya ulama yang ikhlas. Sekarang ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita banyak daripada dai-dai kita yang bisa dibeli dengan uang, saudara-saudara. Banyak yang menukar kehidupan akhiratnya dengan dunia. Coba kita lihat NU sekarang, Muhammadiyah sekarang. Kalau NU dulu kalau NU-nya menang, Islamnya menang. Muhammadiyah dulu, kalau Muhammadiyahnya menang, Muhammadiyahnya menang. NU sekarang, kalau NU menang, NU-nya yang menang, bukan Muhammadiyah bukan Islamnya yang menang. Kalau Muhammadiyahnya menang, Muhammadiyahnya yang menang, saudara-saudara. Bukan Islamnya yang menang. Partai-partai Islam, ada PKB, PKS, P3 dan lain-lainnya. Islam cuma dibikin cover, tetapi mereka tujuannya perut, yang mereka menangkan, yang mereka sejahterakan, bukan Islamnya, saudara-saudara. Makanya Al-Imam Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddin, wahai para ulama, apa kata Imam Ghazali? Jangan kau terima sedikit pun, sepeser pun yang datangnya dari pejabat yang zalim, walaupun kau tahu itu sesuatu yang halal. Karena kalau kau terima, akan tertanam dalam hatimu rasa simpati kepada mereka, sehingga kezalimannya kau biarkan, kemungkarannya kau biarkan. Ditanya, Ustaz, Kiai Habib, kenapa kau tidak mau negor si fulan? Si fulan kan korupsi, si fulan kan menganiaya, si fulan zalim. Aduh, saya tidak enak mau negor, kemarin habis dikasih amplop. Saya tidak enak mau negor, kemarin habis dikasih mobil. Tidak enak mau negor, kemarin habis dikasih ini. Apa diteruskan oleh Imam Ghazali? Pejabat-pejabat yang zalim, jangan kau doakan panjang umur. Kalau kau doakan panjang umur, berarti engkau ridho mereka berbuat kerusakan di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, beliau tidak memakai beliau tidak berpakaian sutra.
Bahkan kata Sayyidatuna Aisyah, tidurnya bukan di atas kasur yang empuk. Ya man kharaja minad dunya walam yashba' batnahu walau bi khubzis sa'ir. Beliau meninggal dunia, beliau wafat dalam keadaan perutnya kosong, belum masuk sesuatu apapun walaupun roti yang kering. Wahai seorang manusia yang jarang tidur sepanjang malam karena takut kepada neraka sairnya Allah. Saudara-saudara, Nabi Muhammad ini sholat sampai kakinya bengkak. Nabi Muhammad sholat sampai kakinya keluar nanah, tapi masih begitu takut beliau kepada Allah. Muntahal khauf, puncak rasa takut beliau kepada Allah sangat luar biasa, saudara-saudara. Padahal Nabi Muhammad ini pasti masuk surga. Allah ciptakan surga untuk Nabi, tapi Nabi Muhammad masih ibadahnya luar biasa, masih banyak menangis. Kita siapa? Apakah kita telah diberi jaminan surga? Kok kita hidup di dunia ini enak-enakan, tenang-tenang, mau sholat mau enggak sesuka hatinya kita, mau maksiat sesuka hatinya kita. Rasulullah saja yang dimana beliau itu surga Allah ciptakan untuk beliau, beliau banyak menangis karena takut kepada Allah. Di dunia beliau tidak pernah merasa aman, saudara-saudara. Sayyidina Ali Zainal Abidin pernah ditanya oleh muridnya ketika beliau sedang menangis, ya Imam, ma hadzal baka, wahai Imam, tangisan apa ini, kenapa kau menangis? Anta min ahlil baitir Rasul, engkau bagian daripada ahlul bait, engkau dzurriyyahnya Rasul. Bukankah Allah berkata, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Allah hendak mengeluarkan kotoran dalam diri kalian dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Wahai ahlul bait, engkau ahlul bait, kau pasti masuk surga, engkau dimuliakan oleh Allah, kata muridnya. Apa kata Sayyidina Ali Zainal Abidin? Celaka engkau berkata seperti itu, celaka kau bilang seperti itu. Innallaha khalaqal janna liman ata'ahu walau kana abidan habasyian wa khalaqallahu nar liman asa'ahu walau kana malikan qurasyian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga bagi hamba-hamba yang taat kepadanya sekalipun dari golongan budak-budak Habasyah, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka bagi hamba-hamba yang lalai, bagi hamba-hamba yang tidak taat sekalipun dari golongan pembesar-pembesar Quraisy. Oh, saya tiap hari sholat, saya pasti masuk surga. Oh, saya tiap hari baca Quran, saya pasti masuk surga. Saya ulama, saya pasti masuk surga. Saya habib, saya pasti masuk surga. Rasulullah tidak mengajarkan kita seperti ini. Jangan pernah merasa aman di dunianya Allah Subhanahu wa taala. Tuba liman kana tarkud dunya qabla an tarakta wa bana gabrahu qabla an yadkhula wa arda rabbahu qabla an yalqa. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya. Apa maksudnya? Tinggalkan urusan-urusan yang membuat engkau hina. Tinggalkan, putuskan hubungan-hubungan yang memutuskan hubungan dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat zaman sekarang lagi sibuk batu, saudara-saudara. Pagi, siang, sore, malam gosok batu. Zuhur gosok batu, asar gosok batu, maghrib gosok batu, isya gosok batu. Dari pagi ketemu pagi sibuk gosok batu. Asarnya lewat, zuhurnya lewat, maghribnya lewat, kasihan dibikin susah sama itu batu. Diperbudak sama sebongkah batu, batu cincin. Udah gitu orang-orangnya pakai di jempol dipakai, di telunjuk dipakai, di jari tengah dipakai, nggak tahu ilmu. Udah begitu sibuk dengan urusan batu, saudara-saudara. Melayani dunia, nggak mau melayani Allah, sehingga Allah bikin susah, saudara-saudara. Tinggalkan urusan-urusan yang membuat engkau jauh dari Allah. Kita lihat umat zaman sekarang, keadaan kita umat zaman sekarang, kita lebih rela kehilangan Allah karena harta daripada kehilangan harta karena Allah. Kita rela kehilangan Allah yang ngasih kita makan, yang ngasih kita ruh, yang ngasih kita kehidupan. Kita rela kehilangan Allah yang kekal hanya karena sesuatu yang binasa, hanya karena sesuatu yang akan hilang, hanya karena sesuatu yang nanti akan menyulitkan kita di akhirat. Tinggalkan perkara-perkara yang membuat engkau hina, yang membuat engkau jauh dari Allah sebelum dunia yang meninggalkanmu. Sebelum kau mati, al-mautu haq, wal gubru haq, wa yaumil ba's haq, wa yaumil mizan haq, wa yaumil mahsyar haq, wal jannatu wan nar haq. Kematian itu benar adanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kau pasti mati. Kalau kau mati, kau tidak tahu kapan kau mati. Tidak harus orang yang tua itu mati, yang muda juga mati. Tidak harus orang yang lapar itu mati, kadang orang yang kenyang juga mati. Kau tidak tahu kapan kau akan mati. Oleh karena itu beribadahlah engkau, bertakwalah engkau, seakan-akan kau akan mati besok. Andaikan saudara-saudara sekalian tahu besok akan mati, pasti hari ini akan berbanyak ibadah kepada Allah. Oleh karena itu besok jangan harap kita bakal hidup. Besok harap apa?
ingat-ingatlah besok saya pasti mati. Sehingga hari ini dan seterusnya kita akan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan sisa umur yang sedikit ini, saudara-saudara. Gunakan sisa umur yang sedikit ini untuk benar-benar bermanfaat di sisi Allah. Wa bana gabrahu qabla an yadkhulah. Dan sungguh beruntung orang-orang yang membangun kubur sebelum mereka memasukinya. Apa maksudnya membangun kubur? Yaitu menyiapkan bekal-bekal untuk nanti kau bawa ke dalam kubur. Dunia tempat menanam, akhirat tempat memanen. Kalau di dunia kau menanam sesuatu yang baik, di akhirat kau pun akan memanen sesuatu yang baik. Tapi kalau di dunia kau menanam sesuatu yang buruk, di akhirat engkau pun akan memanen sesuatu yang buruk. Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau berkata, dunia ini ibarat anak perempuan, akhirat itu ibarat ibunya. Akhirat itu janda punya anak perempuan, itu dunia. Maka barang siapa yang menikahi anaknya, dia tidak bisa menikahi ibunya. Engkau pilih, engkau mau menikahi ibunya atau menikahi anaknya, karena kau tidak bisa menikahi keduanya. Kalau kau menikahi ibunya, anaknya jadi anak mantumu. Kalau kau menikahi anaknya, kalau kau menikahi ibunya, anaknya jadi anakmu. Kalau kau menikahi anaknya, ibunya jadi mertuamu. Pilih salah satu. Kau tidak bisa memilih antara keduanya, kata Syekh Bakar bin Salim. Apa maksudnya? Kalau kau lebih senang dengan urusan dunia, kesenangan dunia, kemewahan dunia, sehingga membuat engkau lalai, membuat engkau jauh dari Allah, membuat engkau dekat kepada kemaksiatan, maka kau tidak bisa merasakan kesenangan di akhirat. Wa arda rabbahu qabla an yalqa. Dan sungguh beruntung bagi orang-orang yang ridha kepada Tuhannya sebelum dia berjumpa dengan Allah. Ridha di sini yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kita kepada Allah. Jalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jangan pernah melenceng daripada thariqah para aslafun salih. Jangan pernah melenceng daripada thariqahnya Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus, Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas, Muqaddam Thani al-Habib Rahman al-Siggaf, wa Faqil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau adalah sebaik-baiknya qudwah. Beliau adalah para zurriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sebaiknya teladan, sebaik-baiknya pedoman bagi kita. Ikuti beliau. Apalagi di sini kita punya banyak para habaib, banyak para zurriyah Rasulullah. Cintai beliau. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "An-nujumu amalu li ahli sama wa ahli baiti amalu li ahli al-ard." Bintang-bintang itu pengaman bagi penduduk langit, sedangkan ahli baitku, anak cucuku adalah pengaman bagi penduduk bumi. Saudara-saudara, saya dulu ketika saya asli Sulawesi, ketika saya sedang berada di Sulawesi, saya dari Al-Khairat. Ketika saya di Sulawesi, ketika saya sedang ceramah, ada seorang pendeta. Seorang pendeta itu bertanya kepada saya punya murid, itu siapa? Itu Habib. Apa itu Habib? Habib itu zuriyah Rasulullah, cucunya Nabi Muhammad. Pendeta itu berkata, oh jadi kalian punya Nabi Muhammad itu punya cucu? Iya betul, Nabi kami Muhammad itu punya cucu. Sungguh bodoh kalian, kata pendeta itu. Kenapa kalian biarkan dia berjalan di atas tanah? Andaikan Yesus, kami punya Nabi punya cucu, tidak akan kami biarkan dia berjalan di atas tanah, akan kami gendong dia kemana-mana. Lalu kenapa kalian sia-siakan cucunya Nabi kalian? Oleh karena itu di sini banyak para habaib. Cintai para habaib kalian, lindungi para habaib kalian, senangkan hati mereka sama seperti kalian menyenangkan hati Nabi besar Muhammad. Insyaallah dengan duduknya kita di majlis maulid yang barakah ini, duduknya kita di perkumpulan yang mulia ini, selalu mendapatkan barakah, mendapatkan rahmat. Barakah bukan bertambahnya umur, barakah bukan bertambahnya harta. Al barakah tuzidukum fi ta'ah. Barakah bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambahnya ketakwaan kita kepada Allah. Insyaallah dengan duduknya kita di majlis ini pada malam hari ini, kedua mata kita yang duduk di sini, kedua mata kita yang memandang wajah ulama, wajah para habaib, para kiai, insyaallah menjadi sebab, menjadi wasilah kelak di akhirat, menjadi kedua mata yang dihalalkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad. Ya Rabbana syarifna wa karrimna bi ru'yati Sayyidina Mustafa wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir kita doakan guru kita Al-Habib Zain Ibn Umar Al-Attas, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan jasmani dan ruhani beliau sehingga bisa mendidik kita semua, sehingga beliau bisa meneruskan perjuangan datuk-datuknya, menjadi penerus perjuangan datuknya dan penyambung lidah datuknya, serta para alumni Darul Lughah yang lain kita doakan beserta para habaib seluruhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.